Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan. Gita Bakti 246 baitnya yang pertama, aku mau bersyukur. Bangsa-bangsa, aku mau bermazmur bagimu ya Tuhan, karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Jemaat, kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan imani di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang sungguh luar biasa. Karena kasih setia-Mu, kami dipelihara siang dan malam. Pada kesempatan ini, ketika kami dapat beribadah bersama jemaat-Mu dari sektor 1 sampai dengan 9, semua atas kasih setia-Mu. Berkati ibadah keluarga ini dari permulaan sampai akhirnya. Berkati semua pelayan yang bertugas dan jemaat-Mu di rumah masing-masing. Kiranya ibadah ini terjadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita membuka bacaan Mazmur 16 ayat yang kedua yang berkata demikian. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 16 baitnya yang pertama, Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Layak Kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Segala sesuatu telah Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita persiapkan terlebih dahulu firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama dari kitab Amsal pasal 9, Amsal pasal 9 ayat 10 sampai ayat ke-18. Amsal 9 ayat 10 sampai 18. Jikalau bagian firman Tuhan yang akan kita baca telah kita dapatkan,
Kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami siap menerima firman-Mu. Ya Tuhan, bersabdalah bagi kami. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami membaca, mendengar dengan baik, kemudian memelihara firman ini, kemudian kami lakukan dalam kehidupan kami. Amin. Mari jemaat Tuhan berdiri. Kita baca ayat 10 sampai 18, demikian firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal, cerewet, sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Jemaat sektor pelayanan 1 sampai 9 yang diberkati Tuhan. Mungkin yang seusia saya pernah dulu sekolah minggu ada lagu yang syairnya berkata demikian. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tetapi yang sempit Tuhan berkati. Ya, bagi Bapak Ibu yang seusia saya ya kira-kira sekarang sih 20-an lah ya. Lagu ini sangat terkenal, dulu kita hafal ya Bapak Ibu ya. Nah, arti atau makna dari lagu ini mau mengingatkan bahwa di dunia ini ada dua jalan. Berarti kita harus memilih. Dikatakan kalau jalan itu lebar, bisa membuat orang malah binasa. Tapi kalau jalan itu sempit, justru Tuhan berkati. Nah, secara duniawi, secara manusiawi juga, kita pasti ingin yang jalannya lebar. Jalan lebar itu kan enak dilalui, luas, lega gitu ya. Memudahkan kita untuk kalau kita bawa kendaraan menyalip lah katakan begitu ya. Supaya kita bisa cepat. Tetapi ternyata secara iman, justru digambarkan jalan lebar itu bisa membuat orang lupa diri dan akhirnya binasa gitu ya. Jalan sempit orang tidak suka. Ya karena sempit bisa berdesak-desakan, tidak nyaman. Tapi dalam iman justru jalan yang sempit itu yang penuh perjuangan yang dipilih Tuhan untuk membawa umatnya selamat dan diberkati Tuhan. Nah, sekarang kita suruh milih. Ya tadi saya katakan ya Bapak Ibu dan terus sekalian, secara duniawi kita maunya yang lebar. Tetapi secara iman ya Tuhan mengasih gambaran, pilihlah jalan yang sempit. Nah,
Sekarang bagaimana pilihan kita? Pilihan Bapak Ibu pilih yang mana kalau begitu? Dalam pembacaan kita hari ini Bapak Ibu, penulis kitab Amsal mengatakan bahwa dalam dunia ini juga ada dua undangan. Undangan untuk hidup dalam kebenaran dan satu lagi undangan untuk hidup dalam kebodohan. Kalau Bapak Ibu baca dari pasal 9 ayat 1, dikatakan hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Ya, jadi hikmat itu digambarkan seperti atau dipersonifikasikan bagaikan rumah yang dibangun dan didirikan dengan 7 tiang yang kokoh. 7 tiang yang kokoh. Nah, rumah punya fungsi untuk tempat tinggal Bapak Ibu. Hikmat dari Tuhan mengundang kita untuk masuk ke dalam rumah yang kuat dan kokoh, kita dapat berteduh dengan aman dan nyaman sesungguhnya. Bahkan di dalam rumah itu dikatakan memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya dan menyediakan hidangannya. Jadi dalam undangan untuk orang hidup dalam kebenaran hikmat itu juga ada sukacita, ada perjamuan makan yang luar biasa. Artinya ada kesenangan. Sebab kata orang begini, kalau kita ini hidup dalam Tuhan, apa-apa dilarang. Tidak boleh ini dan boleh itu. Justru yang enak-enak itu katanya justru ada di dalam dosa. Pandangan itu tidak benar Bapak Ibu dan sekalian. Siapa bilang kalau kita taat dan setia maka kita hidupnya akan menderita, susah. Tidak boleh ini dan itu. Salah itu pandangan. Dalam firman ini dikatakan ketika hikmat atau undangan hikmat menjadi kita orang yang mengerti dan memahami kehendak Tuhan, kita masuk dalam rumah hikmat. Rumah itu bagaikan rumah yang kuat dengan 7 tiangnya dan di dalamnya ada sukacita. Kita makan ternak yang disembeli, kita minum anggur, minuman yang melambangkan sukacita. Jadi ketika kita melakukan kehendak Tuhan, mengikuti undangan kebajikan dari Tuhan, wah, di dalamnya ada sukacita kok Bapak Ibu. Ada sukacita, ada kebahagiaan. Lalu yang kedua adalah undangan kebodohan yang tentu datangnya dari kegelapan. Yang digambarkan, dipersonifikasikan pada ayat 13, perempuan bebal cerewet. Bapak Ibu jangan salah mengerti ya, khususnya kaum Hawa perempuan. Penulis kitab Amsal bukan mau mengatakan semua perempuan itu bebal gitu ya. Kalau cerewet ya relatif lah ya. Cerewet relatif. Tapi firman ini mau mengatakan bahwa ada perempuan-perempuan nakal yang berdiri di tempat-tempat tertentu untuk mengundang laki-laki untuk singgah ke rumahnya dan melakukan dosa. Gitu. Jadi ada perempuan-perempuan yang nakal, perempuan-perempuan yang menjual diri, yang hidupnya dari menjual tubuhnya. Lalu dia menggoda laki-laki yang lemah imannya untuk tidur dengan dia. Dan memang bisa jadi itu kesenangan secara duniawi yang orang bilang ini surga dunia. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa undangan seperti itu pada ayat 18, undangan yang ada di dalam dunia orang mati. Ayat 18. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Masuk dalam perangkat godaan wanita-wanita yang digambarkan menjual dirinya, memberi kesenangan duniawi sesaat saja, tetapi ujungnya membawa kematian dan kebinasaan. Dan menurut Amsal ini adalah kebodohan. Hanya karena kesenangan dunia yang bersifat sementara, dia akan kehilangan segalanya. Kesenangan dunia yang hanya sesaat, dia binasa. Bapak Ibu. Nah, jadi sudah dengan jelas dipaparkan oleh firman Tuhan dampak dari kedua undangan ini. Undangan dalam hikmat
dan undangan dalam kebodohan. Pilih mana? Seperti lagu tadi, jalan yang lebar menuju pada kebinasaan, jalan yang sempit menuju pada kehidupan. Nah, Bapak Ibu, saudara dan saya disuruh milih. Tapi persoalannya sekarang, kadang-kadang akal kita, hikmat kita telah mengerti bahwa ini baik, ini tidak baik. Ya Bapak Ibu dan saudaraku, kita kan sadar ini tidak baik. Harusnya menurut hikmat ini kita jangan ikuti. Walaupun tawarannya menyenangkan karena ujungnya kebinasaan. Manis awalnya tapi dia membinasakan. Gitu loh Bapak Ibu. Nah sekarang kita tahu bahwa ini kebenaran. Membawa kebaikan walaupun mungkin ini butuh perjuangan, pengorbanan. Tapi membawa berkat. Kita tahu. Tapi sedikit orang yang mau mengambil keputusan yang benar dan tepat. Dia tahu tapi dia tidak mampu untuk memutuskan yang terbaik. Konsisten pada keputusannya yang baik itu. Pertanyaannya sekarang, Pak Pendeta, supaya saya memutuskan seperti yang Tuhan inginkan dan mampu melakukannya, bagaimana caranya? Saya tahu ini benar dan buruk, tapi kadang-kadang daging ini kan lemah Pak Pendeta. Roh itu penurut katanya. Daging lemah, jadi kadang-kadang kita maunya A yang kita lakukan B. Kita mau taat, ternyata kita tidak taat. Kita mau setia, ternyata tidak setia. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Nah Bapak Ibu, tema besar dari kitab Amsal itu hanya satu sebenarnya. Tema besar dari kitab Amsal itu hanya satu. Tertulis dalam Amsal pasal 1 ayat 7. Tema besar dari seluruh kitab Amsal yang penuh dengan nasihat, sebenarnya kuncinya hanya satu saja. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itu juga yang diulang pada ayat 10. Pada pasal 9 bacaan kita. Ketika ada dua undangan ini, bagaimana kita memilih yang baik dan mampu melakukannya. Dan menghindar dari pilihan kebodohan. Ayat 10 katakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan bisa memilih jalan Tuhan. Kita bisa memilih hikmat Tuhan dan menolak undangan kebodohan. Kalau dalam hati kita ada yang namanya takut akan Tuhan. Kalau tidak ada takut akan Tuhan, maka tidak mungkin kita mampu. Kalau mengenal Tuhan hanya dalam pikiran, oh firman Tuhan katakan ini boleh, ini tidak. Ini pengetahuan saja. Tapi ada banyak orang gagal untuk melakukan pilihan yang baik. Kenapa? Karena Tuhan harus ada dalam hatinya. Hati inilah yang akan mengendalikan jiwa dan raga. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, untuk orang bisa menolak undangan kebodohan, memilih undangan hikmat, pastikan dulu dalam hati kita ada sikap takut akan Tuhan. Tanpa ada sikap takut akan Tuhan, kita tidak mampu untuk menolak undangan kebodohan. Kita pasti hanyut, kalah dengan godaan. Karena apa? Tidak ada takut akan Tuhan. Contoh, saya punya istri. Di rumah saya takut istri. Saya setia dan taat. Contoh, ketika saya keluar rumah, pergi jauh, istri saya tidak ikut saya ini. Ketika istri saya tidak tahu dan tidak bersama dengan saya bisa bebas melakukan apa saja. Karena tidak ada istri saya kan. Takut saya pada istri hanya ada di rumah. Ketika saya ada di rumah, Bapak Ibu. Dilihat istri saya bisa jadi suami yang baik, yang taat. Tapi di luar itu, saya bisa berlawanan sikap. Karena saya pikir istri saya tidak tahu saya di luar kan. Nah,
Kalau saya sebagai suami adalah suami yang takut akan Tuhan, maka Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi sekalipun istri saya tidak melihat saya atau saya tidak melihat istri saya, sikap takut akan Tuhan itulah yang akan membimbing saya untuk saya setia. Untuk saya setia. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya adalah mempertajam tadi takut akan Tuhan. Pak Pendeta, oke, sekarang dalam hati saya itu harus ada sikap takut akan Tuhan. Pertanyaan bagaimana menumbuhkannya gitu loh. Iya kan Bapak Ibu dan Saudaraku. Jadi untuk kita bisa menolak undangan kebodohan dan mengikuti undangan hikmat, dalam diri kita pastikan dulu ada sikap takut akan Tuhan. Tanpa itu tidak bisa. Sekarang pertanyaannya bagaimana Pak supaya dalam hati kita ada takut akan Tuhan. Nah kan itu konkretnya ya. Kalimat di bawah ayat 10 katakan dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Jadi langkah kedua untuk menumbuhkan sikap takut akan Tuhan harus kita mengenal Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu menggambarkan hubungan yang intim. Bapak Ibu dan Saudaraku. Saya tahu Ibu Fran ini majelis jemaat sektor 1. Saya tahu dia. Tapi belum tentu saya mengenal dia kepribadiannya, karakternya. Untuk saya dapat mengenal lebih jauh tentang Ibu Fran yang adalah majelis saya ini, saya harus sering bertemu dengan beliau dalam kebersamaan. Dari kebersamaan terus menerus saya mengenal, oh karakternya begini, oh sifatnya begini, oh jiwanya begini. Dari situ saya bukan hanya tahu tapi saya memahami dia. Oh ternyata dia orang yang baik. Karena dia orang yang baik saya segan, saya hormat kepada dia. Karena takut akan Tuhan ini berasal dari bahasa Ibrani yar'ah yang artinya hormat. Yang artinya segan Bapak Ibu. Jadi takut itu akan Tuhan itu berasal dari bahasa Ibrani yar'ah. Yang artinya hormat dan segan. Kata hormat dan segan itu tumbuh karena saya sudah mengenal kepribadiannya. Saya mengenal karakternya. Lalu muncul rasa hormat saya. Dia orang yang setia loh. Dia orang yang taat loh. Dia orang bertanggung jawab loh. Ada rasa segan kan hormat. Begitu juga dengan Tuhan. Untuk menumbuhkan sikap takut akan Tuhan, kita harus mengenal secara pribadi Tuhan kita itu. Pengenalan secara pribadi akan membawa kita pada rasa hormat kepada Tuhan. Rasa segan kepada Tuhan. Segan untuk berbuat apa yang bertentangan dengan yang Tuhan inginkan. Rasa hormat saya membawa pada rasa ketaatan saya pada Tuhan. Dua hal itu Bapak Ibu yang harus dipastikan terjadi. Yang pertama harus ada rasa takut akan Tuhan. Kedua untuk menumbuhkan rasa takut akan Tuhan, kenalah Tuhan secara pribadi. Berarti harus ada hubungan yang intim. Terus menerus mengenal Tuhan secara pribadi. Semakin kita mengenal seseorang, semakin kita menyayangi seseorang itu. Jadi Bapak Ibu dalam tema undangan kebodohan tadi kita diingatkan di dunia ini ada banyak macam godaan. Tapi godaan apapun tidak akan berarti kalau kita punya rasa takut akan Tuhan. Kita tolak. Kita justru menerima undangan hikmat dari Tuhan. Tapi untuk sampai pada sikap takut akan Tuhan yang sesungguhnya kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Tanpa itu Bapak Ibu, kita bisa tergoda dengan godaan-godaan dunia di luar. Wah sekarang ini godaan luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita tidak kuat iman goyah. Iya, suami istri bisa sulit mempertahankan perkawinan karena godaan di luar biasa.
anak-anak kita Bapak Ibu, godaan di luar tuh luar biasa. Godaan narkoba, pasangan tidak seimbang, pergaulan bebas, luar biasa. Tapi kalau kita sudah mampu menumbuhkan atau menanamkan nilai takut akan Tuhan pada anak-anak kita, dan membiasakan anak kita bergaul erat dengan Tuhan, kita tidak takut anak kita merantau kemana. Saya punya 2 anak laki-laki, satu di Malang, satu di Jogja. Sebagai orang tua kita semua bisa khawatir, takut anak kita salah bergaul, takut anak kita salah pilih pasangan dan sebagainya. Tetapi ketakutan itu akan hilang ketika kita sudah melaksanakan tanggung jawab kita Bapak Ibu. Menanamkan sikap takut akan Tuhan pada anak-anak kita. Menanamkan pengertian untuk mengenal Tuhan. Sehingga kita percaya nanti ketika anak kita keluar dari rumah kita. Karena sekolah, karena bekerja jauh. Takut akan Tuhan itu menjadi bekal mereka. Yang akan membentengi mereka. Untuk mereka bisa berkata tidak. Untuk hal-hal yang akan merusak masa depan mereka dan iman mereka. Tapi kalau kita tidak pernah membekali dengan takut akan Tuhan melalui pengenalan akan Tuhan, anak kita bisa hilang ketika dia keluar dari rumah karena godaan. Kita tidak bisa kan mengurung anak kita di rumah karena pada hakikatnya kita ini makhluk sosial. Karena makhluk sosial kita harus berinteraksi. Anak kita butuh masa depan, dunianya harus lebih luas dari kita. Kalau kita merantau 1000 meter, anak kita kalau bisa 2000 meter jauhnya. Supaya pengalamannya lebih daripada kita. Tapi yang terpenting, mari beri dia bekal takut akan Tuhan. Supaya ketika ada undangan kebodohan yang akan menghancurkan masa depannya, dia mampu berkata tidak dan bertahan terhadap godaan itu. Mari saudaraku, kita lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita aminkan firman Tuhan. Gita Bakti 225, dari semula telah kau tetapkan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kita berdoa, mengucap syukur untuk firman hari ini. Dalam hidup ada undangan kebodohan yang bisa menjerat kami dan membinasakan kami. Tetapi firman-Mu hari ini mengajar kami, kalau kami memiliki sikap takut akan Tuhan, yang diawali dengan pengenalan akan Engkau yang membawa kami pada pengertian hidup, maka kami akan mampu menolak undangan kebodohan dan memilih undangan hikmat di dalam Tuhan. Sebagai orang tua, sebagai suami dan istri, kami juga diperhadapkan dengan begitu banyak godaan, bahkan anak-anak kami juga. Kiranya kami mampu untuk menepis, menolak, menghindari godaan-godaan itu. Dan tetap setia kepada Tuhan. Karena di dalam rumah tangga kami, di dalam diri kami, suami istri, orang tua, bahkan anak-anak kami, memiliki sikap takut akan Tuhan yang dibangun dengan pengenalan akan Tuhan, yang membawa kami pada pengertian hidup yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan.
Firman ini telah selesai hamba beritakan. Tapi hamba percaya kebenaran-Mu akan terus tinggal dan bersuara dalam hati dan kehidupan kami. Kami berdoa bagi GPB Jemaat Bukit Kasih dalam tugas panggilan pengutusan orang percaya dalam lembaga gerejawi ini. Tuhan berkati supaya kami terus mampu melayani terutama di saat-saat pandemik virus corona yang sedang melanda. Ibadah-ibadah kami memang masih dilaksanakan secara virtual atau daring. Tapi kiranya Tuhan memberkati, karena semua itu juga pola baru yang harus kami biasakan. Di tengah-tengah penularan yang saat ini masih terasa luar biasa. Khususnya daerah Surabaya yang masih mengalami penularan yang luar biasa. Kami rindu suatu saat nanti ketika Surabaya sudah menjadi hijau, maka kami akan kembali membuka ibadah secara luring atau tatap muka. Tapi biarlah proses ini berjalan dalam hikmat Tuhan, supaya semuanya tetap berjalan dengan baik. Berkati semua pelayan-Mu, diakan, penatua dan pendeta, agar kami tetap setia dalam situasi kondisi apapun juga. Bagi ke-6 pengurus Pelkat yang saat ini sedang proses pemilihan, Tuhan berkati. Engkau yang memilih melalui umat-Mu, Engkau yang mempunyai ladang ini, jauhkan kami memilih hanya karena ambisi, memilih karena sahabat, teman dan saudara, tetapi kami memilih karena Tuhan yang menghendakinya, supaya nanti mereka yang terpilih, mereka melayani Tuhan, bukan melayani diri mereka sendiri, bukan karena ambisi atau nama dan sebagainya. Karena ketika kami melayani dengan motivasi salah, yang terjadi dalam Pelkat akan ada hal-hal yang tidak membuat Pelkat itu berkembang dengan baik. Ya Tuhan, Engkau berkati seluruh proses ini di dalam Tuhan. Kami yakin Engkau ada bersama dengan kami. Kami berdoa juga Tuhan bagi warga jemaat-Mu dari sektor pelayanan 1 dan 9 yang saat ini berikut dalam ibadah keluarga. Engkau berkati setiap keluarga kami. Berikan kami rejeki untuk kecukupan hidup hari lepas hari. Engkau berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari sakit penyakit. Engkau berikan kami keselamatan, jauhkan kami dari segala musibah dan bahaya. Engkau berikan kami hikmat supaya kami mengerti setiap kehendak-Mu dalam keluarga kami. Engkau yang memberikan kami sukacita dan damai sejahtera, sehingga kami mampu mengucap syukur sekalipun dalam hidup suka dan duka datang silih berganti. Tuhan berkati pekerjaan umat-Mu, usaha umat-Mu. Tuhan berkati hubungan suami istri tetap harmonis dalam Tuhan. Tuhan berkati anak-anak kami, perjuangan mereka ke masa depan, pasangan hidup mereka, pendidikan mereka, usaha mereka, kiranya semua diberkati Tuhan. Bahkan orang tua kami yang sudah lansia, Tuhan juga berkati. Kami berdoa bagi warga jemaat yang sedang sakit, pulihkan mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Supaya dengan campur tangan Tuhan mereka kembali pulih dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Mereka yang bersyukur dengan begitu banyak berkat kelahiran anak dalam keluarga, pertambahan usia, perkawinan dan kelahiran, Tuhan juga berkati mereka dengan harapan mereka masing-masing. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan berkati dalam upaya mengatasi dampak dari virus corona. Tuhan berkati dan kami sebagai gereja mau mendukung upaya pemerintah kami supaya segala sesuatu menjadi baik untuk kebersamaan seluruh masyarakat Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa juga bagi seluruh pelayan-Mu yang saat ini mengambil bagian, baik itu diaken dan penatua, organis, pemandu lagu, petugas sound system, juga multimedia, dan semua yang terlibat langsung mendukung acara ini. Tuhan berkati. Apa yang kami lakukan adalah sebuah persembahan dengan rasa syukur karena kebaikan Tuhan, dan Tuhanlah yang tetap memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, sempurnakan jangan kehendak kami yang jadi tapi kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan lambat kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 hingga 8 yang menyatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari memuji Tuhan di dalam Kitab Bakti 81, bait yang pertama. Allah sumber kemurahan. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripadamu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon berkatilah persembahan kami, agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Warta jemaat Minggu ke-14 sesudah Pentakosta, ibadah keluarga bersahaja, Rabu 9 September 2020. Pertama, ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Elia H. Unpapar STH yang sudah memberitakan firman Tuhan, seluruh majelis yang bertugas dan juga pendukung hingga terlaksananya ibadah hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, memberkati. Kedua, ibadah keluarga bersahaja Rabu 16 September 2020 masih tetap dilaksanakan secara streaming pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ketiga, katekesasi tahun ajaran 2020-2021 Majelis Jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya dengan penuh sukacita mengundang Bapak Ibu Wali Orang Tua Katekesasi bersama dengan calon anak katekesasi tahun ajaran 2020-2021 untuk hadir dalam pertemuan perdana yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 11 September 2020 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat di Gereja Bukit Kasih Surabaya.
warta ini sebagai undangan. Keempat, penutup. Demikian warta ibadah keluarga bersahaja Rabu 9 September 2020. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri. Mari kita melanjutkan kehidupan dengan hati dan iman yang hanya mengarah kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 284 di jalan hidup yang lebar sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.